Suka atau tidak, Genshin tidak hanya mengandalkan gameplay dan story, tapi juga tampang untuk mendapatkan uang. Ini adalah fakta. Sebenarnya, semua karakter playable di Genshin diakui sebagai sosok yang rupawan, setidaknya oleh para player. Namun, ada beberapa karakter yang diakui rupawan oleh gamenya itu sendiri, baik dalam catatan, barang, buku, percakapan antar karakter, atau kisah-kisah dalam event. Nah, kali ini saya akan membuat daftar karakter playable yang dianggap cantik secara lore in-game. Tenang, buat penggemar Hasbado, daftarnya saya buat di video terpisah. Disclaimer dulu, sebelum ada yang protes, saya akan bilang bahwa ini semua interpretasi saya berdasarkan lore in-game. Saya akan berusaha seobjektif mungkin. Supaya lebih fokus, videonya akan saya buat per region. Video kali ini kita bicarakan Mondstadt. Bersama saya, Bapak-Bapak Ibu, Bang Cop, kita mulai videonya. Yang pertama, Barbara Pig. Selain sebagai diakonis gereja Barbatos, Barbara adalah idol. Artinya jelas, selain nyanyi dan nari, keunggulan fisiknya adalah daya tarik utama. Julukannya adalah idol paling bersinar seantero Mondstadt. Beberapa NPC bahkan menyebutkan Barbara dikagumi di seluruh Mondstadt, menandakan kecintaan yang besar akan kecantikan dan kelembutan pribadinya. Barbara mungkin merepresentasikan keimutan dan kelembutan seorang gadis remaja. Dia juga diakui sebagai salah satu healer paling berbakat di seluruh Mondstadt. Yang kedua, Jean Gunhilder. Sayangnya, hampir semua arsip in-game berhubungan dengan kepemimpinan dan wibawanya Jean. Seorang lingguang yang kalkulatif saja sampai menyatakan kekagumannya pada Jean. Untungnya, ada satu baris kalimat ambigu sebagai bukti bahwa Jean itu cantik, yaitu kata-kata kita sendiri sebagai traveler di dalam tipot di persahabatan level 7. Di sana, kita punya opsi untuk bilang bahwa senyumnya Jean manis sekali. Kalau di versi bahasa Inggris, disebut beautiful, yang artinya cantik. Dan dia akan tersipu malu sambil mengajak kita jalan-jalan. Katanya sih masih mau ngobrol. God damn. Ketiga, Lisa Mincy. Mau protes? Petunjuk kelebihan Lisa soal paras ada pada dua kata sederhana, anggun dan elegan. Pakaian default Lisa, Purple Rose, deskripsinya menggambarkan keanggunan seorang wanita dengan sempurna. Sedangkan pakaian eventnya, A Fabricate Under Shade, mendeskripsikan keseimbangan sempurna antara kepraktisan dan keanggunan. Selain itu, di deskripsi karakter Lisa, di bagian detail karakter yang versi bahasa Inggrisnya, Lisa disebutkan sebagai pustakawati yang selain elegan dan mempesona, memiliki pengetahuan yang sangat luas. Buat info kalian aja ini, anggun dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya itu adalah elok, molek, bagus sekali, luas, perlente, atau dicirikan oleh keindahan bentuk, cara, gerakan, atau ucapan. Elegan. Elegan sendiri artinya adalah elok, rapi, anggun, lemah gemulai, dan luas. Artinya apa? Pokoknya, buat penduduk Mondstadt, Lisa itu ya cantik, memikat, anggun, elegan, mempesona. Gak perlu dianalisis kenapa dan diterima begitu saja sebagai sebuah fakta. Yang keempat, Eula Lawrence. Masukan Eula datang dengan satu risiko. Tidak ada satupun baris kalimat yang secara pasti menyatakan kecantikannya. Semua NPC dan arsip in-game fokus bicara konflik kehidupannya di Mondstadt. Statusnya sebagai kapten divisi pengintai Knight of Havonius sekaligus keturunan klan Lawrence yang dihinakan jadi pusat cerita tentang Eula. Setelah pusing baca arsip in-game, saya dapat 3 baris kalimat aja yang menyatakan kelebihan parasnya Eula. Karena saya tidak punya Eula, saya terjemahkan dari halaman wiki Genshin-nya saja ya. Yang pertama, kisah karakter kelima. Saat pedang besarnya terangkat berayun ke sana kemari, postur tubuhnya yang khas dan anggun layaknya penari di bawah sinar rembulan, jauh, tanpa celah dan agung. Baris kalimat ini dipakai untuk menggambarkan keindahan gerakan dan postur tubuh Eula yang menawan, membingkai daya tariknya. Yang kedua, di deskripsi kisah Eula, di segmen Glacier dan Ombak, salah satu paragraf menyebutkan sharp and bright as ice she is, atau setajam dan secara es sekalipun dirinya. Sebuah metafor yang menggambarkan keindahan yang sulit disentuh. Sedangkan di deskripsi pakaian Eula, Wave Trace Waltz menyebutkan Eula dalam balutan seragam rapi ini mewajarkan keanggunan yang paripurna. Intinya, Eula digambarkan sebagai seorang gadis dengan kecantikan yang tidak tersentuh dan penuh jarak. Sebagian mungkin karena riwayat keluarganya yang... ya, sudahlah. Segitu saja dulu karakter cantik versi Mondstadt sesuai lore. Apakah kalian setuju? Atau kalian merasa saya terlalu maksain masukin mereka? Atau justru ada yang saya lewatkan? Sampaikan di kolom komentar, kita dapat di sana. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya Bapak-Bapak Ibu Bang Cop pamit. Assalamualaikum.